قلبي مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam benar-benar luar biasa dan patut untuk kita teladani. Kisahnya menjadi penghibur bagi orang-orang yang tertimpa ujian dan musibah. Tak tanggung-tanggung, Nabi Ayub diuji dengan musibah selama 18 tahun. Musibah demi musibah dialami beliau setelah iblis mengujinya dengan berbagai gangguan yang sangat dahsyat. Iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji hamba yang soleh ini. Nabi Ayub hidup pada tahun 1420 sampai 1540 sebelum Masehi. Beliau diutus Allah untuk menyeru kaumnya di daerah Huran atau sekitar Yordania dan Syria agar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nabi berwajah rupawan ini dikaruniai istri setia dan banyak anak. Juga memiliki harta melimpah, mulai dari kebun yang luas, binatang ternak dan lain sebagainya. Beliau dikenal sebagai hamba yang soleh dan juga kaya raya. Berikut kisah gangguan iblis terhadap Nabi Ayub diceritakan dalam kitab Ukuduluz Zain karya Sainawawi Al-Batani. Allah memberikan ujian kepada Nabi Ayub dengan 4 macam cobaan, yaitu 1. Cobaan atas kebangkrutan atau pailit kekayaannya. 2. Kematian semua anak-anaknya. 3. Kerusakan pada tubuhnya. Dan yang keempat, diasingkan oleh masyarakat, kecuali hanya istrinya yang setia yang menemaninya. Harta kekayaan Nabi Ayub terdiri dari unta, sapi, kambing, gajah, kimar atau keledai. Kekayaan lain milik beliau adalah 500 hektar tanah persawahan. Semuanya digarap oleh 500 orang. Pada setiap orang mempunyai anak dan istri. Pengikut beliau terdiri tadi 3 golongan, semuanya beriman dan masih berusia muda. Dikisahkan, iblis diberi kekuasaan oleh Allah dapat naik dan turun dari bumi ke langit. Ketika bermaksud naik ke langit, iblis mendengar para malaikat memohon ampunan untuk Nabi Ayub. Saat itu timbullah rasa dengki di dalam hatinya. Iblis pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Tuhanku, sekarang ini aku telah menyaksikan sendiri hamba-Mu Ayub sangat rajin bersyukur seraya memuji kepadamu. Tetapi kalau Engkau memberikan cobaan kepadanya, tentu dia tidak akan bersyukur dan tidak pula menaatinya." Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis, "Baik, silakan kamu menggodanya. Sekarang aku memberi kekuasaan kepadamu untuk menguji Ayub melalui harta kekayaannya." Iblis pun berangkat. Ia mengumpulkan semua anak buahnya terdiri dari setan dan juga jin. Iblis berkata kepada mereka, "Sekarang aku telah diberi wewenang untuk menguji Ayub melalui hartanya." Iblis berkata, "Hai Ifrit, sekarang kau kuberi tugas membakar tempat pengembalaan unta-unta milik Ayub dan sekaligus membunuh semua untanya itu." "Laksanakan," jawab Ifrit. Iblis datang menemui Nabi Ayub yang ketika itu sedang melaksanakan sholat. Iblis berkata kepadanya, "Tempat pengembalaan unta-untamu terbakar dan semua unta milikmu ikut terbakar pula." Apa kata Nabi Ayub? "Alhamdulillah, Allah sendiri yang memberi kekayaan itu kepadaku
dan hanya Dia yang berhak mengambilnya kembali. Iblis tak berhenti sampai di situ. Dia mengganggu kekayaan yang lain. Iblis menghancurkan semua kambing milik Nabi Ayub beserta tempat pengembalaannya. Ia datang lagi ke tempat Nabi Ayub seraya memberitahu peristiwa itu. Angin panas telah menghancurkan kebunmu. Tidak ada yang tersisa sedikit pun, kata iblis usai merusak semua kebun milik Nabi Ayub. Nabi Ayub menjawab, Alhamdulillah. Kemudian beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Usaha iblis tidak berhenti sampai di situ. Ia menghadap kepada Allah seraya memohon agar diberi kekuasaan untuk menguji Nabi Ayub melalui anak-anaknya. Allah berfirman, silakan, pergilah. Aku memberi kekuasaan penuh kepadamu untuk menguji Ayub melalui anak-anaknya. Iblis pun berangkat, yang dituju adalah rumah tempat anak-anak Nabi Ayub berlindung di bawahnya. Gedung itu diguncang lalu hancur lebur menindih habis anak-anak Nabi Ayub dan semuanya mati. Iblis lalu memberitahu Nabi Ayub tentang bencana yang menimpa anak-anaknya. Apa reaksi beliau? Nabi Ayub justru beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Usaha iblis tetap tidak menghasilkan apapun untuk mengubah ketaatan Nabi Ayub. Beliau tetap taat kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Iblis kembali menghadap kepada Allah seraya meminta agar diberi kekuasaan untuk mengujinya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya, silakan, aku beri kekuasaan kepadamu untuk menguji melalui tubuh, lisan dan juga akal, tetapi bukan hatinya. Iblis segera berangkat untuk menggoda Nabi Ayub. Sesampainya di tempat yang dituju, ternyata beliau sedang bersujud. Iblis datang dari arah kepala beliau, lalu meniup kedua lubang hidungnya dengan sekali tiupan. Seketika itu badan Nabi Ayub terasa gatal-gatal, makin lama terasa semakin gatal. Nabi Ayub menggaruk-garuk bagian-bagian tubuh yang gatal dengan ujung jemarinya. Tetapi penyakit gatal-gatal itu tak kunjung hilang. Nabi Ayub mencoba menggaruk-garuknya dengan kain kasar. Belum juga hilang gatal-gatal itu. Lalu menggunakan pecahan batu, beliau tak berhenti-henti menggaruk tubuhnya hingga melempuh, sehingga bernanah dan berbau busuk. Masyarakat sekitar menganggap bahwa penyakit itu berbahaya, sehingga mereka sepakat untuk mengasingkan Nabi Ayub keluar daerah. Beliau terusir ke tempat yang kotor. Mereka membuatkan beliau sebuah gubuk yang hanya ditemani istrinya yang bernama Rahmah binti Efrain bin Yusuf bin Yakub. Meskipun demikian, istri beliau tetap setia melayaninya. Rahmah berbuat baik kepadanya dan memperlakukan suaminya penuh kasih sayang. Kebutuhan makan dan minumnya selalu diperhatikan. Kaum Nabi Ayub yang memindahkan beliau terdiri dari 3 golongan. Namun begitu, semuanya masih tetap dalam keimanan semula. Mereka tidak meninggalkan agamanya. Nabi Ayub pun terus bersabar menghadapi cobaan itu. Sampai pada suatu hari beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang di antara semua penyayang. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 83. Doa beliau dikabulkan oleh Allah dan beliau kembali seperti sedia kala, sehat dan juga kaya raya. Bahkan wajahnya lebih muda dan rupawan hingga tak dikenali istri beliau. Nabi Ayub juga dikaruniai lagi istri yang lebih muda dan memiliki 26 anak laki-laki. Ada yang mengatakan beliau memiliki 9 putri dan 3 putra. Ibnu Yasar menyatakan bahwa anak beliau ada 7 putra dan 7 putri. Tafsir Al-Bahawi. Syekh Asadi mengatakan
keluarga dan hartanya dikembalikan. Bahkan Allah memberi Nabi Ayub harta yang lebih banyak lagi. Demikian kisah Nabi Ayub ketika menghadapi gangguan iblis. Beliau adalah sosok teladan dalam menghadapi ujian. Allah menjadikan Nabi Ayub sebagai hujah bagi orang-orang yang mendapat ujian. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa bersabar atas keburukan kelakuan istrinya, maka Allah akan memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan Allah kepada Nabi Ayub atas cobaan yang diterimanya. Dan barang siapa yang bersabar atas keburukan suaminya, maka Allah memberikan pahala kepadanya seperti pahala yang pernah diberikan kepada Asia istri Fir'aun. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ayub alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus untuk berdakwah kepada Bani Israel dan kaum Amoria, yaitu di Haran, Syam. Beliau diangkat menjadi nabi pada tahun 1500 sebelum Masehi. Nama beliau disebutkan 4 kali di dalam Al-Quran. Beliau mempunyai 26 anak dan wafat di Haran, Syam. Nabi Ayub dikisahkan sebagai seorang nabi yang paling sabar. Ia menjalani segala cobaan berat dengan sabar, mulai dari hilangnya kekayaan, semua putra-putrinya meninggal, penyakit Nabi Ayub yang tak kunjung sembuh. Nabi Ayub berasal dari bahasa yang berarti menggantikan. Nabi Ayub adalah putra dari Ais bin Ishaq bin Ibrahim. Ali al-Sabuni menyebutkan Nabi Ayub berasal dari bangsa Romawi. Beliau tinggal di Damaskus, Syam. Sekarang ini adalah Suriah. Nabi Ayub diutus dan tinggal berdakwah di Hauran, dan beliau hidup selama 70 tahun untuk mengajak kaumnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sami bin Abdullah mendapatkan informasi dari ulama Yordania bahwa Nabi Ayub pernah tinggal di wilayah Yordania dan memiliki pohon di pinggir provinsi Al-Shad. Namun Kementerian Wakaf Yordania menebangnya untuk menghindari perbuatan musyrik umat Islam. Makam Nabi Ayub terletak di kota Salalah, di Salalah Barat, negara Oman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.